Iya, yang namanya keberhasilan itu berteman dengan ya. yang namanya ketidaknyamannya. Keberhasilan itu berteman dengan tidak nyamannya keadaan. Kita harusnya berteman dengan yang namanya ketidaknyaman. So, alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa sampai sejauh ini. Gak usah nangis, gak usah nangis. Gak usah nangis. Iya Pak, siapa izin Pak. Dan aku merasa kayak doa mama hebat banget ya sampai ketemu sama Bapak Jenderal. Dan aku mau mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Chongki yang telah yang telah menjadi manajer terbaik di Juara Kreatif, yang telah mempertemukan saya dengan Pak Jenderal, dengan semua orang-orang baik. Alhamdulillah sangat bersyukur banget. Insiden tadi, Oh iya, Bapak, insiden itu bukan ada tanggapan Presiden. insiden kemarin Ya. Oh, insiden yang jujur itu kemarin itu dalam lokasi kondisi lagi bercanda kan. Jadi mungkin kayak begitu kali, mungkin beliau lagi kayak kecapean atau pusing atau gimana. Lagi bercanda, beliau kan komedian, bukan hanya komedian, jadi iya. Izin itu bercanda aja. Oke, terima kasih. Oh enggak, itu bercanda aja, sejujurnya itu bercanda aja. Oke, nggak tahu kecipratan yang lain. Oh maaf kan udah dari lama. Aku vine aja sejauh ini sama beliau. Ini aja. Ini air mata memang bendung ya, bentar lagi mau keluar. Mungkin Pak Dudung ada sedikit saran ya Pak untuk seorang Fajar Sad Boy biar lebih kuat lagi. Fajar Sad Boy, anak saya nomor 2. Nabi Muhammad pernah bersabda, orang yang tidak berani mengambil masalah adalah termasuk orang-orang yang merugi. Dalam hidup ini apa yang terjadi dalam diri kita itu identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Ya, sewaktu-waktu memang kesalahan kita belum tentu itu akibat dari apa yang kita lakukan. Namun sinar kita terkadang terlalu terang di sisi orang yang hatinya gelap. Maka teruslah berbuat baik kepada setiap orang. Dan Fajar, kalau tadi disampaikan mungkin tidak sengaja, sekalipun itu disengaja, ya maafkan. Allah maaf, apalagi manusia. Ya, kesalahan-kesalahan itu jangan terlalu besar-besarkan, tetapi yakinlah kalau niat tulus, ikhlas, Fajar memaafkan orang lain, maka kesuksesan akan di depan mata. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya nasihat ini. Perbuatan seperti itu artinya itu dari orang. Waduh. Wajar kan mungkin perbuatan seperti itu. Fajar. Wajar kata Fajar. Kata ini Fajar katanya tadi. Ya menurut saya memang ada orang tuh yang spontan, ada juga yang mungkin tidak disengaja atau mungkin disengaja. Tapi itulah manusia ya, tidak luput dari Kesalahan. Kayak lagu tadi ya. Ya, yang penting jangan lupa berdoa. Baik, terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang terutama kita harus mencintai pekerjaan dulu. Kita harus menyukai, mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Cara mencintai gimana? Ya udah kerjakan aja, tanpa harus memikirkan, tanpa harus ada beban. Kalau misal rezeki kita dari situ, ya udah jalankan. Karena kita mencintai pekerjaan tersebut kan. Jadi menurut dari aku jangan, kalau udah dapat pekerjaan tersebut, jangan langsung memikirkan angka yang bakal kita dapat atau hadiah yang bakal kita dapat, enggak. Tapi cara mempertahankan diri kita gimana caranya? Misal kayak yang namanya keberhasilan itu berteman dengan yang namanya ketidaknyamannya.
Keberhasilan itu berteman dengan tidak nyamannya keadaan. Kita harus siap berteman dengan yang namanya ketidaknyamanan. So, Gaya. Sad boy jadi so gitu ya. Kalau anak nangis jadinya saat ya, so tetap semangat, pokoknya semangat aja. Maupun capek ya udah, namanya juga kan manusia kan, wajar ada capeknya. Capek boleh, lelah boleh, menyerah jangan. Ini lagi dan lagi aku bilang ya, jangan mimpikan hidupmu, tapi hidupkan mimpimu. hidupkan mimpimu, itu bagus ya. Pertama untuk single, memang beberapa waktu lalu dari awal, waktu kami ngambil Fajar itu juga membingungkan. Mungkin ada dalam 1 tahun ini the real sebenarnya, mungkin ini belum pernah keluar. Dalam 1 tahun mungkin pendapatan Fajar saya bisa hitung itu paling 50 juta. Itu kadang sebulan 3 juta, sebulan 2,5 juta, dan Fajar tiap hari datang ke kantor, Pak ada pekerjaan nggak? Terus besok datang, ya main PS dulu, pasti begitu terus nih. Jadi akhirnya kita coba bikin single, terus nggak ada yang lihat. Bikin single yang kedua, ada yang ngeliat juga, tapi nggak terlalu banyak. Jadi kalau selama sekarang saya ngambil Fajar itu udah 4 tahun. 4 tahun akhirnya dia punya keadaan yang lebih baik. Ya. Tapi kami sama sebenarnya. Fajar juga pernah cerita kalau kita nggak dapat pekerjaan gimana, ya udah kita nggak makan bareng. Karena di manajemen kan kalau Fajar dapat pekerjaan baru kita dapat juga pekerjaannya juga. Tapi kalau enggak ya kita makan bareng aja, yang penting kita berjalan terus. Nah masalah ini yang acap kali dari awal kami selalu camkan untuk basic as calon artis gitu. Bisa nggak kalau nanti kan mimpi-mimpinya ya dari mimpi pinginnya jadi sukses, terus kami dari Juara Kreatif yang bikin ini bisa berjalan dengan baik. Tapi terkadang mimpi itu kan nggak seenak yang kita impikan gitu. Itu dilaluin Fajar gitu, sampai kadang dia kan, beliau ini kadang makannya tuh apa aja, Indomie gitu, ada makanan apa ya makan gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa triki yang dilakukan terkadang dari produk yang mengontrak dan mereka bekerja sama dengan manajemen, iya. Karena kami kalau ditanya bagaimana caranya Fajar bisa naik sampai sekarang, saya juga bingung, Mbak. Saya beberapa kali bikin lagu yang bagus, saya juga bingung jawabnya. Tapi ada satu hal, di saat perasaannya itu sama semua, sama-sama nggak ada, sama-sama naik, sama-sama membagi, sama-sama mendukung, kami yakin itu lebih kekal daripada apapun. Jadi sampai sekarang 4 tahun dan bakal lanjut lagi dengan Fajar ya. Saya melewati apapun itu dengan Fajar. Jadi kalau kayak kebutuhannya perlu ini, kebutuhannya perlu itu, kayaknya enggak. Kalau ditanya beberapa waktu kemarin gitu, kami Fajar mau nggak? Mau, yuk jalan yuk. Tapi tiketnya cuma 2. Tapi harganya cuma segini. Yang menurut saya, ya udah gimana guys? Kalau mau jalan teman-teman ya orang anak-anak di kantor ya jalan mau Fajar. Tapi yang kayak kemarin, kayak itu, kadang ada produk yang memang pingin, ayolah kita bikinnya begini ya, boleh nggak manajemen? Karena kami juga punya kebutuhan untuk promotion, kami oke kan. Yang penting kami tidak ada yang hal yang lebih yang dari yang seperti yang diberitakan dan lain-lain sebagainya. Satu sisi lagi gitu, Pak Dudung tuh selalu mengajarkan kami gitu, seadanya aja, ya. Kalau nggak ada ya nggak ada, kalau ada ya ada gitu. Dan ini tuh kalau boleh dibilang kaget ya enggak, kami berjuangnya udah sangat lama gitu. Temu Fajar, coba nyanyi, keluarin lagu nggak ada yang suka, 3 lagu 4 lagu nggak ada yang suka. Akhirnya ada film mencoba menawarkan, tapi bayarannya biasa. Ya oke, ayo kita jalan. Gimana jalan? Ya udah, jalan. Gimana kalau kita jadi aktor, berarti harus bisa acting, belajar acting. Ada teman-teman, ada Mas Bruno, ada Safa,
yang selalu ngajarin Fajar tuh, Jar, Andi Jar, ayo Jar, ini skrip nih, ini skrip Pak, pernah Pak, skrip Fajar segini, setinggi-tinggi banyaknya itu skripnya, dia harus ngafal, sedangkan Fajar biasanya mungkin tidak dihadapkan dengan seperti itu, akhirnya mencoba belajar ya. Saya jujur bersyukur juga, saya melihat Fajar tuh saya berpikir tentang kehidupan saya di rumah dan anak-anak saya. Jadi saya punya cerminan di kemudian hari untuk mereka. Jadi ya Fajar, terima kasih Fajar. Terima kasih.